Filosofi Indra Syafri untuk Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024, gengsi negara harus dipertahankan. Kelvin Verdong masih menimbang masa depannya bersama NEC Nijmegen. Jay Idze segera merapat ke Torino, pembicaraan semakin serius. Penjelasan panpel Piala Presiden 2024 soal pemain Timnas Indonesia yang wajib dimainkan. Sintayong ungkap kondisi terkini, akui jalani operasi 6 jam. Kim Pandon resmi mundur dari Timnas Malaysia setelah gagal ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Filipina U19, ingin contoh Indonesia, pembinaan usia muda matang, bangun tim jadi lebih mudah. Filosofi Indra Syafri untuk Timnas Indonesia di Piala AFF U19 2024, gengsi negara harus dipertahankan. Indra Syafri mengungkapkan filosofi yang akan diterapkannya pada Piala AFF U19. Menurutnya, Garuda Muda wajib menjaga gengsi negara dalam ajang tersebut. Indonesia menjadi salah satu dari 12 negara yang berpartisipasi di Piala AFF U19. Sebagai tuan rumah, Indonesia berada di grup A bersama Filipina, Kamboja dan Timor Leste. Meskipun gelar juara seringkali tidak dianggap sebagai target utama dalam turnamen usia muda, Indra Syafri memiliki pandangan yang berbeda. Piala AFF bukanlah tujuan akhir bagi Timnas Indonesia U19, melainkan ajang persiapan menuju target yang lebih besar yaitu kualifikasi Piala Asia U20. Indonesia ditargetkan untuk lolos pada ajang tersebut. Namun Indra Syafri juga menekankan pentingnya menjaga gengsi ketika mewakili nama Indonesia di ajang antar negara. Indra Syafri telah menyiapkan tim dengan matang, dengan 2 target yang ingin dicapai. Target pertama adalah target yang ingin diraih di setiap laga, sedangkan target kedua adalah target di turnamen secara keseluruhan. Kelvin Verdong masih menimbang masa depannya bersama NEC Nijmegen. Kelvin Verdong saat ini masih dalam pembahasan mengenai kontrak barunya dengan NEC Nijmegen. Verdong dikabarkan telah menolak tawaran perpanjangan kontrak dari klub tersebut pada Mei 2024, seperti dilaporkan oleh media Belanda The Telegraph. Penampilan impresif Verdong pada musim sebelumnya menjadi sorotan, dengan 39 penampilan di semua kompetisi, mencetak 2 gol dan memberikan 3 assist. Namun meskipun prestasinya mengesankan, pembicaraan mengenai kontrak baru belum menemui titik temu. Verdong mengonfirmasi bahwa dirinya masih terikat kontrak hingga akhir musim ini. Saat ditanya tentang kemungkinan berkarir di luar negeri, Verdong mengaku belum ada tawaran yang datang. Fokus utamanya saat ini adalah masa depannya bersama NEC Nijmegen. Ia juga menyatakan keinginannya untuk segera memulai kompetisi Eredivisie musim ini dan berharap bisa mengulang performa bagus seperti musim lalu. Dengan masa depan yang masih belum pasti, Kelvin Verdong dan NEC Nijmegen harus segera menemukan solusi terbaik agar kedua belah pihak bisa fokus menghadapi tantangan di musim mendatang. Jay Idze segera merapat ke Torino, pembicaraan semakin serius. Jurnalis asal Italia baru-baru ini memberikan update tentang rumor kepindahan Jay Idze ke Torino FC. Saat ini Jay Idze masih terikat kontrak dengan Venezia hingga tahun 2027. Namun rumor mengenai kepindahan bek muda ini terus berkembang. Jay Idze diprediksi menjadi salah satu komoditi panas pada bursa transfer Liga Italia musim ini, dengan Torino FC menjadi tim yang paling serius dalam upaya mendapatkan jasanya. Giacomo Morandin mengungkapkan bahwa sudah ada pertemuan antara agen Jay Idze dan perwakilan Torino. Pertemuan ini memberikan indikasi bahwa pembicaraan antara kedua pihak semakin serius, meskipun sejauh ini belum ada keputusan final dari pihak Jay maupun Torino. Tim yang bermarkas di Stadio Olimpico Grande Torino tersebut memang sedang mencari pemain untuk memperkuat sektor bek. Jay Idze menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan, dan Torino akan terus berusaha menutup transfer ini dalam beberapa hari ke depan. Bersama Venezia, Jay Idze tampil cukup impresif. Pada musim lalu, pemain berusia 24 tahun ini bermain dalam 30 pertandingan dan mencetak 3 gol. Penampilannya bersama Timnas Indonesia juga cukup mengesankan, dengan 3 caps dan 1 gol atas namanya. Penjelasan panpel Piala Presiden 2024 soal pemain Timnas Indonesia yang wajib dimainkan. Panitia Pelaksana Piala Presiden 2024, Rizha Adi Wijaya mengonfirmasi bahwa pemain Timnas Indonesia diwajibkan untuk dimainkan dalam turnamen pramusim ini. Piala Presiden akan berlangsung mulai 19 Juli 2024, dengan 8 tim yang terbagi dalam 2 grup bersaing untuk memperebutkan hadiah total 5 miliar rupiah.
Untuk menghadapi turnamen ini, Panpel menetapkan regulasi khusus yang wajib diikuti oleh peserta, termasuk kewajiban memainkan pemain berlabel Timnas Indonesia. Risa Adi Wijaya menjelaskan bahwa aturan ini adalah masukan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir demi kemajuan sepak bola Indonesia. Turnamen pramusim ini juga menjadi ajang bagi pelatih untuk mencoba pemain sebelum menghadapi Liga 1 yang akan dimulai pada 9 Agustus mendatang. Meskipun tim diperbolehkan bereksperimen dengan pemainnya, ada kewajiban untuk memainkan pemain Timnas Indonesia dalam setiap pertandingan. Risa juga menjelaskan bahwa pemain Timnas bisa diganti saat pertandingan berlangsung, sesuai kebijakan pelatih untuk mengurangi tekanan. Risa menekankan bahwa meski turnamen ini fleksibel, kualitas dan gengsi Piala Presiden tetap dijaga. Dengan aturan baru ini diharapkan para pemain Timnas Indonesia dapat meningkatkan performa mereka dan membuat turnamen pramusim ini semakin menarik. Sintayong ungkap kondisi terkini, akui jalani operasi 6 jam. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong mengungkapkan kondisi kesehatannya setelah menjalani operasi. Sintayong kembali ke Korea Selatan pada 14 Juni 2024, dan banyak yang mengira ia pulang untuk menikmati liburan. Ternyata Sintayong ke Korea Selatan untuk menjalani operasi akibat peradangan pada selaput paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri. PSSI memberi waktu kepada Sintayong untuk beristirahat dan memulihkan kondisi. Kabar baik datang dari Sintayong yang mengaku bakal segera pulih. Ia menjalani operasi pada 17 Juni selama 6 jam dan operasi tersebut berjalan lancar. Sintayong tak sabar kembali ke Indonesia untuk mempersiapkan timnya menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan kondisi kesehatannya yang semakin membaik, Sintayong diharapkan bisa kembali memimpin Timnas Indonesia untuk mencapai prestasi di kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Kim Pan-gon resmi mundur dari Timnas Malaysia setelah gagal ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Malaysia membuat pengumuman mengejutkan bahwa mereka telah berpisah dengan pelatih kepala Kim Pan-gon. Pelatih asal Korea Selatan ini pertama kali mengambil alih Timnas Malaysia pada awal 2022, dengan harapan membawa Harimau Malaya kembali kompetitif di level ASEAN dan Asia. Meskipun kontraknya dengan Timnas Malaysia masih berlaku hingga Desember 2025, Kim Pan-gon memutuskan untuk mengundurkan diri. Pengumuman resmi dari FAM menyatakan bahwa keputusan ini diambil oleh Kim Pan-gon sendiri karena alasan pribadi. Presiden FAM, Datuk Wira Yusof Haji Mahadi mengungkapkan bahwa mereka telah mencoba membujuk Kim Pan-gon untuk tetap bertahan. Namun sang pelatih sudah membulatkan tekadnya untuk pergi. Sebagai langkah lanjutan, FAM telah menunjuk pelatih sementara untuk Timnas Malaysia. Pelatih asal Spanyol Pau Martí Vicente akan mengambil alih posisi pelatih kepala sementara, didampingi oleh Elangwan Ella Farasan sebagai asistennya. Kepergian Kim Pan-gon menandai akhir dari babak yang cukup signifikan bagi Timnas Malaysia, terutama setelah gagal melaju ke putaran 3 kualifikasi Piala Dunia. Kini Pau Martí Vicente diharapkan bisa membawa perubahan positif dan mempersiapkan tim untuk tantangan berikutnya. Pelatih Filipina U19, ingin contoh Indonesia, pembinaan usia muda matang, bangun tim jadi lebih mudah. Pelatih Timnas Filipina U19 Joseph Ferre tidak ragu memuji perkembangan sepak bola Indonesia dan secara terbuka menyarankan Filipina untuk mencontoh langkah Indonesia. Ferre menyoroti kemajuan signifikan yang telah dicapai Indonesia dalam pembinaan pemain muda. Menurut Ferre, Indonesia memiliki rencana yang jelas dan matang dalam mengembangkan pemain usia muda, yang terlihat dari skuad Timnas Indonesia U19. Pengalaman Ferre sebagai asisten pelatih Persis Solo dari Juni 2023 hingga Februari 2024 memberinya pandangan mendalam tentang sistem sepak bola Indonesia. Ferre menyoroti regulasi di Liga 1 Indonesia yang mewajibkan setiap tim untuk memainkan pemain U23 sebagai langkah penting dalam pembinaan pemain muda. Ia mengakui bahwa Filipina masih belum mencapai level tersebut dalam liga domestik maupun pembinaan usia muda. Dia melihat Indonesia sebagai contoh yang harus diikuti untuk meningkatkan standar sepak bola di Filipina.